وصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي اختار من عباده من صدق بعلمه واتقى وجعلهم خداما وقسمهم أقساما وفرقا وخصهم بعنايته وأخذ عليهم أهدا وموثقا أحمده وهو المحمود وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما يملأ عزما وشرفا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وأطيعوا جميع أوامره فإن الله لا يأمر بشيء إلا خيرا واجتنبوا نواهيه فإن الله لا ينهى عن شيء إلا شرا. Didasarkan namanya, mengagungkan namanya. Setelah sekian lamanya 1 bulan kita melakukan tarbiyatul ilahi, merupakan melaksanakan pendidikan Ramadan. Alhamdulillah kita tuntas melaksanakan puasa bulan Ramadan full 1 bulan, dan juga kita tuntas melaksanakan sholat tarawih tuntas selama 1 bulan. Oleh sebab itu Allah akan memberikan reward atau penghargaan izin orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan yang telah turut ingin mengagungkan namanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ma'unah inayah diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada hadirin sidang sholat Idul Fitri yang berbahagia ini, untuk senantiasa takarrub, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, manusia mengenal banyak tali persaudaraan. Ada tali persaudaraan karena hubungan darah, ada persaudaraan karena berbesaran, ada tali persaudaraan karena keimanan, ada tali persaudaraan karena sebangsa dan setanah air, dan ada pula persaudaraan karena sesama manusia. Semua itu harus dijaga, tetapi tali persaudaraan yang paling kuat dan erat melekat adalah tali persaudaraan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sudah disinyalir oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha. Sungguhnya kita bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudara kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ketidakcocokan itu kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kadang-kala bisa menimbulkan perselisihan. Jikalau umat Islam melihat kedua saudaranya saling berselisih, maka dia wajib mendamaikan mereka, bukan malah mendukung perselisihan mereka tersebut. Berbeda pendapat adalah wajar. Dahulu antara Abu Bakar dan Umar, 2 orang sahabat Rasulullah SAW pun sering terjadi perbedaan pendapat, tetapi mereka menghormati dan menghargai satu sama lain. Ulama 4 mazhab berbeda pendapat, tetapi mereka tetap saling menghormati dan menghargai. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i, tetapi toh di antara mereka terjadi perbedaan pendapat, tetap terjaga. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menggambarkan persaudaraan orang yang beriman seperti satu tubuh. Beliau berkata, taral mu'minin fi tarahihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka udwun tada'a lahu sa'ir jasadihi bis-sahri wal ummah. Yang artinya adalah engkau melihat orang yang beriman dalam rasa sayang, cinta kasih sayang mereka bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mereka sakit, maka seluruh tubuh mereka akan merasakan sakit juga, bahkan tidak bisa tidur, demam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ilustrasinya, jika tubuh gatal, maka tangan yang menggaruknya. Jika tangan memegang makanan, maka diserahkan kepada mulut. Maka dengan kerjasama yang baik antara gigi dan lidah, orang pun merasakan nikmat yang tiada tara. Perhatikanlah dua tangan. Tangan kanan bertugas memegang uang, tangan kiri menjaga kebersihan. Akan tetapi tangan kiri tidak pernah protes. Dan tangan kanan pun tahu diri ketika dia memegang uang digunakan untuk membeli jam. Jam itu pun diberikan kepada tangan kiri. Itulah kerjasama yang harmoni dalam satu tubuh ini. Jikalau seorang berjalan maka kaki kanan dan kiri melangkah bergantian. Jika keduanya melangkah bersama-sama tentu tidak harmoni. Seperti itulah tubuh. Jika ada yang sakit, maka yang lain akan membantu. Jika ada yang mendapatkan kenikmatan, maka dia akan berbagi kepada yang lain. Semua harus kompak dan orang mukmin harus berbuat seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dalam kondisi aman, karena negara kita kuat, apalagi dibanding oleh kekuatan militer kita. Bagaimana kita berkaca di Timur Tengah saat ini, terutama di Gaza, saudara-saudara kita melaksanakan sholat Idul Fitri di bawah reruntuhan bangunan yang dibombardir oleh Zionis Israel. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena negara ini kuat, karena ada TNI yang kuat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita renungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha thumma shabbaka baina asabihi. Orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya seperti satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bangunan rumah kita masing-masing saling mendukung dan saling menguatkan. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang iri. Meskipun paku berukuran kecil, tetapi yang memiliki manfaat yang besar. Meskipun air memiliki peranan yang besar, tanpa air tidak mungkin kita bisa membangun sebuah rumah, tetapi air tidak pernah menampakkan dirinya. Ketika bangunan sudah selesai, air bersembunyi di dalam tembok. Jasanya sangat besar, tidak pernah terlihat dan air tidak pernah marah. Begitu pula orang yang beriman, ketika mereka bersatu dan bekerja sama, maka idealnya mereka saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan. Semua itu harus dilakukan secara ikhlas. Tidak ada perasaan bahwa dirinya yang paling best. Kelemahan manusia ketika mereka bekerja sama adalah merasa yang paling berjasa. Jika kerjasama mereka berhasil dan melemparkan tuduhan kepada orang lain, jika kerjasama itu gagal, hal itu harus dihindari sejauh-jauhnya. Sebab jika hal itu dilakukan, maka kita akan selalu gagal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin
Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Allah menciptakan mereka demikian agar mereka bisa bekerja sama dalam mencapai satu tujuan bersama. Ada sebuah ungkapan, sebuah pekerjaan besar akan menjadi ringan apabila kita melakukan sinergitas. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membangun sebuah masjid. Apalagi masjid ini belum selesai. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW, "Man bana masjidan, banallahu masjidan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan menyediakan sebuah bangunan masjid kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ma'unah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, semuanya berjasa, semuanya punya andil, tetapi jasa dan andil mereka disesuaikan dengan kemampuan mereka. Dahulu pada zaman Rasulullah pun demikian. Orang-orang kuat seperti Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, dan Usama bin Zaid dijadikan panglima perang oleh Rasulullah. Orang kaya seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menyerahkan hartanya untuk perjuangan agama. Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum karena suaranya bagus dijadikan muadzin oleh Rasulullah. Zaid bin Sabit dijadikan sekretaris, Abu Bakar dijadikan pendamping beliau. Begitulah cara Rasulullah mengatur para sahabat, masing-masing diberi peran sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tupoksinya. Kebersamaan dan kekompakan kita harus dikedepankan. Kalau ada perbedaan kecil, seharusnya dikedepankan, yaitu rasa memaafkan. Jangan sampai kita mengurus sesuatu yang tidak prinsip, tetapi meninggalkan yang prinsip. Sesama saudara jangan dengki, jangan saling membenci, dan jangan saling menyakiti. Hal ini terakhir pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Jangan kalian saling dengki, jangan saling bersaing, jangan saling benci, dan jangan saling membelakangi. Betapa luhur ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga persaudaraan sesama muslim, dan nilai-nilai disebutkan oleh Rasulullah di atas Quran menjadi perhatian umat. Mereka lebih suka memandang perbedaan daripada mencari persamaan. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan rasa bersaudara di hati umat Islam, karena pada hakikatnya mereka adalah bersaudara. Mungkin hanya ini yang khotib bisa sampaikan sedikit, namun ini menjadi bekal untuk tahun berikutnya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah. Nanti di akhir khutbah yang kedua, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa bil hakim, wa taqabbal minna innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli sayyidina Syafi'in wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, ma uqimatu sya'iruddin. Allahu Akbar, ma ufi'at bin nasri a'lamul mu'minin. Allahu Akbar, kullama sama sa'imun wa aftar, wa kullama sabahul 'id. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujurahum min khazaini judihi allati la tanfadu wa la tuhsar.
ومن عليهم بأعياد تعود عليهم بالخير والبركات وتتكرر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد المختار وآله الذي أذهب الله عنه الرز وطهار وعلى أصحابه الذي سبقوا إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر. أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعرفوا نعمته عليكم بهذا العيد السعيد عيد الفطر في المسجد الكوثر، فإنه اليوم الذي توجه الله بشهر الصيام وافتتح بأشهر الحج إلى بيت الحرام، يسأل ربه الجواد الكريم واجتماع على الحق وعباد الاتباع عن الباطل والعصيان. واعلموا أن الله أمركم وبدأ في أمره بنفسه وثنى بملائكته القدس وثلث بكم أيها المؤمنون. Sidang sholat Idul Fitri yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah kali ini dengan memanjatkan doa. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rضى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا Allah, muliakan agama kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Bantu ya Allah saudara-saudara kami yang sendirian berhadapan dengan para penjajah ya Allah di Palestina ya Allah. Allahumma tsabbit imanahum, berikan kekuatan keimanan di dalam jiwanya ya Allah. Wa anzilis sakinah ala qulubihim, berikan kemantapan hatinya untuk berjuang melawan Zionis Israel ya Allah. Wahid sufufahum, dan satukan kekuatan mereka, jangan sampai terpecah belah ya Allah. Allahumma ahlikal kafar wal musyrikin ya Allah, pecah belah, cerai-beraikan musuh-musuh mereka ya Allah. Allahumma dammir al-Yahuda wa Israel khususan IDF, dan hancurkan mereka para Yahudi dan Zionis Israel khususnya IDF alladzi yuqatiluna abna'ahum wan nisa'il hamilin, yang mana mereka telah membunuh putra-putri terbaik mereka ya Allah. Mereka telah membunuh perempuan-perempuan yang hamil ya Allah. Wasyattid syamlahum wa farriq dam'ahum ya Allah. Di mimbar ini, di Masjid Al-Kautsar ini, kami bersimpuh untuk kesekian kalinya ya Allah. Ini bisa jadi adalah pertemuan yang terakhir kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kehilafan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Dan minta tolong ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah, yang selama ini hamba telah kasar kepada mereka ya Allah, menghardik mereka ya Allah, membentak mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Di mimbar yang ini ya Allah, mungkin ini kesekian kalinya dan bahkan terakhir kalinya ya Allah untuk kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni bapak ibu kami ya Allah. Dan kami insya Allah selepas ini akan bersilaturahmi
rahim di kuburan mereka yang sempat kami tidak melakukan perbuatan baik kepada mereka, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah Jalla Jalaluh, kalau bukan Engkau dan siapa lagi yang ridho untuk memberikan maaf kepada kami, ya Allah. Sepenuhnya hidup kami berikan pasrahkan kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah